Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Apri Joni, guru kehidupan dari Bengkulu. Kemarin saya bicara tentang kehidupan, melanjutkan dari apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu ada sering orang mengatakan ikhlas, sabar itu hanya mudah diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan. Makanya banyak orang yang tidak ikhlas, tidak sabar. Sekarang kita rubah. Ikhlas itu mudah diucapkan, juga mudah dilaksanakan. Sabar juga begitu. Sabar itu juga mudah diucapkan, juga mudah dilaksanakan. Nah, bagaimana Pak sabar itu supaya mudah? Ya mudah juga. Saya membuat video ini sering mempermudah hidup orang. Anda ikuti video ini. Kalau bagus silakan share itu. Jadi biar berkembang juga apa yang saya sampaikan ini. Ya, untuk membuat kita sabar itu menjadi mudah. Juga dengan kata-kata yang sangat mudah. Jadi ketika Anda ketika ada masalah yang memancing kita emosi yang berlebihan, yang memancing kita sedih atau marah berlebihan atau sedih berlebihan, cukup katakan bagus itu. Bagus itu, bagus itu. Mudah kan? Tinggal mengatakan itu. Bagaimana Pak kok bisa terjadi begitu? Ini bukan main-main, kata-kata ini bagus sekali. Pernah saya suatu ketika si anak mengatakan, Pak, India itu lagi frustasi Pak, putus cinta. Saya katakan bagus itu. Bapak kok bilang bagus? Ya bagus. Sekarang kamu mungkin merasa marah atau nggak suka dengan kata-kata saya. Tunggu 2 bulan lagi, mungkin kamu akan menyatakan betul kata Bapak. Ternyata betul. Sekitar nggak cukup 2 bulan, dia sudah mengatakan, oh iya benar, union Pak, mudah, bagus itu, benar kata Bapak. Ternyata apa yang terjadi dalam hidup saya setelah saya putus cinta, saya didapatkan pengganti yang lebih baik. Bagus kan? Ternyata lelaki yang mencintai dia itu segera mengajaknya menikah. Yang sebelumnya bertahun-tahun pacaran, ya pacaran aja, janji ke janji, jadi nggak ada nilai ininya. Artinya kepastian kehidupannya, kapan menikah juga nggak jelas. Ternyata dapat ganti yang lebih baik. Banyak kejadian dalam kehidupan ini yang seperti itu. Ada orang yang kehilangan jabatan, sedih berlebihan. Ternyata sekian lama terdengar berita orang yang menggantikan dia itu ternyata dipanggil KPK, masuk penjara. Coba kalau dia tetap menjabat, mungkin dia yang kena. Itulah yang terjadi dalam kehidupan. Kita sering tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Jadi kata-kata ketika ada masalah, bagus itu, ada 2 hal yang bisa saya ungkapkan di sini. Kenapa itu terjadi menjadi bagus? Pertama, di balik kata-kata bagus itu ada istilahnya itu namanya kita berprasangka baik dengan Tuhan. Jadi setiap ada masalah, ya bagus, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat umatnya. Ini yang harus kita yakini. Jadi kita ada masalah, ya bagus, pasti Tuhan berikan yang lebih baik dari itu. Kehilangan pekerjaan, pasti Tuhan berikan pekerjaan yang lebih baik dari itu. Kehilangan kekasih juga begitu. Jadi ini yang terjadi, bahwa kita selalu berprasangka baik dengan Tuhan. Yang kedua, ada namanya itu keseimbangan kehidupan. Dalam hidup ini selalu terjadi keseimbangan. Jadi ketika kita ada masalah, mungkin mental kita jatuh, kita sedih atau marah yang berlebihan, dan ditolong dengan kata-kata bagus itu, akan terjadi keseimbangan. Bagus itu. Dalam pikiran bahasa kita tertanam bahwa hal yang buruk tadi terangkat lagi, bahwa itu adalah bagus itu. Ya, mudah kan? Jadi sabar itu juga mudah, hanya cukup katakan bagus itu. Mudah kan? Asal jangan aja yang masalah seperti meninggal. Nah, itu memang saya nggak tanggung jawab ini. Kalau ada yang mengatakan kalau dia beritanya keluarganya meninggal, kita bilang bagus itu. Mungkin dalam hati tetap bisa dikatakan, ya kalau meninggal tentu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi dalam konsepnya tetap sama itu. Jadi jangan kita pelihara sedih atau marah yang berlebihan, tetap kita katakan prasangka baik.
tetap kita lakukan keseimbangan dalam pikiran kita. Dan insya Allah semuanya menjadi seimbang dan kembali normal. Kita akan menjadi orang yang sabar. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Bapak Api Joni, Guru Kehidupan.